sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita kena bandel, kita dipermalukan oleh hewan. Saudara masih ingat tentang Petrus yang menyangkal Yesus dan kemudian ayam berkokok. Nah, sekali ini kita akan belajar hampir sama, hal yang hampir sama dari Perjanjian Lama. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib yang akan kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk mengerti apa kata firman Tuhan dan mengalami kekuatan baru dari firman Tuhan ini. Ya, kami tidak ceroboh dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 22 ayat 27 dan 28. Bilangan pasal 22 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apa yang kau lakukan kepadaku sampai engkau memukul aku 3 kali?" Amin. Saudara pemirsa, inilah keajaiban yang terjadi. Bileam itu bukan nabi, saudara sekalian. Dia adalah seorang dukun sakti yang sudah berkiprah internasional. Dia datang dari Midian. Datang dipanggil oleh Raja
Balak dari Moab. Itu sudah keluar negeri, saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian menyadari benar-benar bahwa karena bandel tadi, Tuhan sudah melarang dia pergi, tapi karena ada roh Mamon, dewa uang menguasainya, sehingga dia ingin mendapatkan bayaran mahal dari Raja Moab. Akhirnya dia memaksakan diri untuk berjalan menggunakan keledai untuk pergi ke Moab. Dan tibalah dia di satu tempat di mana malaikat menghadang dia. Dan kemudian apa yang terjadi? Keledai melihat malaikat itu kemudian berhenti, bahkan tiarap. Kalau dia tiarap apa? Kena kemana? Kakinya Bileam, kejepit. Maka kemudian marahlah Bileam dan dia pukul keledai itu, dan Tuhan buka mulutnya. Saudara pemirsa, hal yang pertama ialah tolong dengar firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Saudara melihat, mengapa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Sebabnya ialah, coba saudara lihat, Tuhan suruh dia berangkat. Oh, saudara sekalian, tidak mungkin, menurut saya sangat tidak masuk akal dia berangkat ke tempat yang dia tidak tahu. Karena di belakang dia ada mungkin 10.000 sampai 15.000 orang karyawannya. Karena dia memang sudah kaya. Begitu juga ternaknya. Begitu banyak, saudara sekalian. Coba kita bayangkanlah, bagaimana membawa orang sebanyak itu ke negeri yang belum diketahui. Tapi kalimatnya apa? Abraham orang beriman. Dia berangkat saja. Karena apa? Dengar ini baik-baik, catat baik-baik, saudara sekalian. Kalau Tuhan suruh, Ia memberikan semua fasilitas, juga perlindungan dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Tidak mungkin Allah Bapa kita menyuruh kita pergi ke satu tempat dan mencelakakan kita. Tidak mungkin. Kita anaknya, saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau engkau muridnya. Seperti saya. Saya murid Yesus karena saya melayani Tuhan. Jadi sama saja. Tuhan akan, kalau Tuhan suruh, berangkat saja. Kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu, lakukan saja. Masih ingat Nuh? Tenaga kerjanya cuma 4 orang. Nuh pun sudah tua. 3 orang yang masih segar. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Membuat kapal super besar. Panjangnya 135 meter, saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan lebih panjang daripada lapangan sepak bola. Untuk ukuran sekarang pun ini kapal besar. Ada? Nuh tanya, dari mana? Tuhan, dari mana papannya? Dari mana pakunya? Dari mana alat-alat lain? Dan dibuat bertingkat-tingkat, kayak kapal pesiar, saudara sekalian. Untuk tempat apa? Hewan-hewan yang akan dibawa. Saudara pemirsa, ketulusan hatilah yang membuat engkau akan berhasil. Dengar firman Tuhan, taat saja. Dengar firman Tuhan, jangan berbantah, taat saja. Dan waktu dia disuruh, Abraham disuruh untuk mengorbankan Ishak, katanya pagi-pagi benar keesokan harinya dia berangkat, saudara sekalian. Itu namanya orang beriman, orang yang taat. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Bileam sampai dipermalukan oleh keledai. Oleh karena otaknya selalu berpikir tentang apapun yang terjadi, saya harus dapat banyak duit. Hati-hati dengan pengaruh roh Mamon, apalagi di zaman modern ini, saudara sekalian. Ada begitu banyak kesempatan untuk menjadi kaya mendadak. Salah satunya dengan judi. Hati-hati, hati-hati. Nanti engkau akan dipermalukan oleh hewan. Karena engkau mengejar keuntungan, cepat kaya, cepat untung, maka engkau jatuh ke dalam perjudian. Hati-hati, hati-hati.
Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari sampai kepada titik di mana kita benar-benar mengerti bahwa kalau Tuhan suruh, Ia beri perlengkapan, Ia juga melindungi kita sekalian. Satu contoh yang paling nyata dalam Alkitab, nanti baca dalam kitab Esra. Waktu dia mau pulang, dia membawa saya kira bukan ratusan kilo, mungkin tonan emas dari perlengkapan bait Allah yang sudah diambil oleh Nebukadnezar. Pulang kemudian dia katakan, saya malu minta perlindungan dari raja. Mau kirimkan tentara misalnya mengawal mereka pulang ke Israel. Tetapi dia katakan, maka kami berdoa puasa. Dan ternyata Tuhan melindungi mereka tanpa pengawalan sampai ke Israel, sampai ke Yerusalem dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur untuk Tuhan menolong kami supaya kami tidak terjebak seperti Bileam yang kemudian karena roh Mamon sampai dipermalukan oleh hewan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.